Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan berbahagia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas penyelesaian konflik dengan bijaksana. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah pelajar mampu menjelaskan cara menyelesaikan konflik dengan bijaksana sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Anak-anak, pernahkah kalian menghadapi permasalahan? Dan bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan itu? Ibu yakin kalian pasti sudah dapat menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baik. Sama halnya dengan Sang Buddha yang mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang bijaksana. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama dengan saya, Ibu Ririn Ernawati. Namo Buddhaya. Pada dasarnya, semua orang pasti pernah mengalami permasalahan atau konflik. Penyebab dari permasalahan atau konflik tersebut sangat beragam. Salah satunya adalah perbedaan. Anak-anak, walaupun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan, tetapi kita tetap harus menjalin kebersamaan. Ajaran agama yang penuh dengan welas asih dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menjalin kerukunan. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan kekayaan Indonesia yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Ajaran agama juga disebut sebagai alat perekat jika penganutnya melakukan ajaran agamanya dengan baik. Nah, anak-anak, kalian juga harus menjalankan ajaran Dhamma dengan baik juga ya. Kita harus meneladan kebijaksanaan Buddha dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar cerita tentang pertengkaran antar suku? Yuk, kita simak bersama ceritanya. Dahulu kala, ada dua suku bernama Sakya dan Kolia. Mereka tinggal di dekat sungai Rohini yang dipakai untuk mengairi ladang mereka. Suatu hari, saat panen tiba, air sungai itu mulai berkurang. Kedua suku saling berebut air. Pertengkaran kecil berubah menjadi besar. Mereka saling mengejek, bahkan bertengkar dengan kekerasan. Kabar ini sampai ke raja dari masing-masing suku. Raja-raja itu marah dan memerintahkan tentaranya bersiap perang. Namun, Sang Buddha yang tinggal di dekat sana melihat apa yang terjadi. Dengan kekuatan luar biasa, Sang Buddha terbang dan duduk di atas sungai Rohini di antara kedua pasukan. Melihat Sang Buddha, semua orang terdiam dan menurunkan senjata. Kedua raja segera menghampiri Buddha dan bersujud. Lalu Sang Buddha bertanya, "Apa yang kalian ributkan, para raja?" Para raja itu menjawab, "Kami tidak tahu, Yang Mulia." Akhirnya, Sang Buddha bertanya kepada para pekerja dan mereka berkata, "Kami bertengkar hanya karena air sungai ini, Yang Mulia." Buddha lalu berkata kepada para raja, "Berapa nilai air ini?" Para raja menjawab, "Air ini tidak begitu berharga, Yang Mulia." Kemudian Sang Buddha bertanya lagi, "Lalu berapa nilai negeri kalian?" Raja-raja menjawab,
negeri kami tidak ternilai yang mulia. Buddha pun mengingatkan, kalau begitu, mengapa kalian bertengkar soal air yang tidak seberapa hingga ingin menghancurkan negeri kalian sendiri? Lebih baik selesaikanlah masalah ini dengan baik daripada membuat sungai ini penuh darah. Kemudian Sang Buddha mengucapkan, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Benar sekali. Kita harus menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang bijaksana, seperti yang dilakukan oleh Sang Buddha. Menyelesaikan permasalahan dengan menghindari kekerasan dan pertengkaran. Mengapa? Karena kekerasan dan pertengkaran itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru. Jadi, sebagai siswa Sang Buddha, kita harus meneladan cara-cara yang dilakukan Sang Buddha, kebijaksanaan Sang Buddha dalam menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa melakukannya? Harus bisa ya. Bagaimana anak-anak? Apakah pemahamanmu sudah bertambah hari ini? Jika kalian belum benar-benar memahami materi ini, kalian dapat menonton kembali tayangan video ini atau membaca kembali materi yang ada di portal belajarbuddha.id. Dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis-kuisnya juga ya. Ayo meneladan Buddha dengan memiliki sikap bijaksana. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.